Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apoteker 36 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ingin menjelaskan atau memberikan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan saya sendiri sebagai Muhammad Dandi dan rekan saya Rizky Amelia Azmi dan rekan saya juga Siti Masrufa. Berikut ini presentasi kelompok kami. Apa sih PHBS itu? Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tujuannya ini untuk mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS rumah tangga terdiri dari 10 indikator. Yang pertama ini ibu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Yang ketiga balita mendapat pemantauan pertumbuhan atau menimbang balita setiap bulan. Yang keempat menggunakan air bersih. Yang kelima mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang keenam menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh makan buah dan sayur setiap hari. Yang kedelapan memberantas jentik di rumah seminggu sekali. Yang kesembilan melakukan aktivitas setiap hari. Dan yang kesepuluh tidak merokok di dalam rumah. Poin pertama, ibu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini terdiri dari dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sesuai standar dan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi. Poin yang kedua, ibu memberi ASI eksklusif pada bayinya. Manfaat ASI eksklusif untuk ibu dan bayi, yang pertama melindungi bayi dari kuman. Yang kedua menyediakan nutrisi lengkap. Yang ketiga jaminan asupan higienis dan aman. Yang keempat membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Yang kelima mencegah diare dan malnutrisi. Yang keenam memperkuat ikatan atau bonding. Yang ketujuh mengurangi resiko kanker. Yang kedelapan membantu memberi jarak pada kelahiran. Yang kesembilan menghemat biaya. Dan yang kesepuluh menjaga lingkungan. Poin yang ketiga, balita mendapat pemantauan pertumbuhan atau menimbang balita setiap bulan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan dari usia 0 sampai 6 bulan agar bayi tumbuh sehat, keluarga untuk menimbang bayi dan balita di posyandu setiap bulan. Periksakan balita di posyandu secara berkala. Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 bulan pada usia 0. Poin keempat, menggunakan air bersih. Seperti kalian ketahui, bahwasanya di kehidupan sehari-hari air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Nah, adapun ciri-ciri air bersih itu digunakan seperti yang pertama, air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera seperti dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Yang kedua, air tidak berwarna dan harus berwarna bening dan jernih. Yang ketiga, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, dan lain-lainnya. Yang keempat, air tidak berasa asin dan tidak berasa asam, dan tidak juga berasa pahit. Yang kelima, air tidak berbusa seperti bau amis, anyir, busuk, atau belerang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus ketahui menggunakan air bersih itu banyak manfaatnya loh. Poin kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Apa sih yang kalian tahu tentang mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun? Nah, aku ada beberapa trik dan manfaat nih teman-teman. Ingin menjelaskan terkait manfaat untuk menghindari kuman atau bakteri yang akan menyerang tubuh kalian. Dengan caranya mencuci tangan dengan air bersih dengan menggunakan sabun. Setelah itu, kita manfaatnya juga memberikan kesehatan bagi manusia, terutamanya dari diri kita sendiri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kita harus melakukan cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Poin keenam,
menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Teman-teman sebelumnya sudah tahu belum manfaat dari membersihkan jamban jadi bersih dan sehat seperti apa? Nah, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu, lingkungan kita itu akan menjadi bersih dan sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air dan tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, tidak mengundang datangnya kecoa, lalat, dan serangga yang dapat menyebabkan atau menularkan penyakit. Poin ketujuh, memakan buah dan sayur. Nah, seperti teman-teman ketahui, bahwasanya memakan buah dan sayur itu memiliki vitamin, mineral, dan serat-serat yang terkandung di dalamnya. Nah, sayur dan buah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Makanya, dalam poin 7 ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Poin 8, memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Pemeriksaan jentik adalah kebiasaan memberantas jentik di rumah agar rumah bebas jentik. Yang artinya, yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Pemeriksaan jentik berkala adalah pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, tempat-tempat penampungan air di dalam rumah dan di luar rumah, seperti bak mandi, vas bunga, tatakan bunga. Selanjutnya, poin 9, melakukan aktivitas setiap hari. Melakukan aktivitas setiap hari diperlukan untuk menjaga tubuh dalam keadaan prima dan seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik. Setiap anggota keluarga hendaklah melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain berjalan kaki, mengepel lantai, naik turun tangga, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya, poin 10, tidak merokok di dalam rumah. Di Indonesia, termasuk negara yang memiliki pecandu rokok terbesar di dunia. Sebaiknya kita tidak merokok di dalam rumah. Menghisap rokok di dalam rumah, di depan para anggota keluarga atau anak-anak, bahkan di depan ibu hamil. Menghisap rokok di dalam rumah bisa membawa dampak negatif dari kesehatan. Tanpa disadari oleh pecandu rokok, asap rokok bisa tertinggal pada banyak perabotan rumah, seperti tirai, karpet, hingga kasur atau kursi di dalam rumah. Jika para perokok sering merokok di dalam rumah dan semakin banyak bahan beracun yang mengendap dan perabotan atau bagian dalam rumah. Sekian presentasi edukasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.